Shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Ada sukacita hari ini? Mbak Cantika gimana? Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Arimbi gimana? Ada Luar sukacita? biasa. Wah, puji Tuhan. Harus bersukacita ya teman-teman. Untuk memulai Komra kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Terima Kasih Tuhan. Sebelum memulai Komra lebih lanjut, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Arimi. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melaksanakan Komra. Berkati Komra pada sore hari ini ya Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir, semoga berjalan dengan lancar. Dan juga berkati Mbak Rosi yang akan membawakan firman. Semoga firman yang disampaikan oleh Mbak Rosi dapat berguna bagi kehidupan kita. Berkati ya Tuhan, terselip dosa dan kesalahan, ampunilah kami. Amin. Amin. Ya. Ini kan tadi bersukacita ya Mbak, pasti ada berkat yang Tuhan berikan nih. Arimbi selama seminggu ini berkat apa aja tuh yang udah Tuhan kasih buat kamu? Berkatnya itu minggu ini udah selesai PAS. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tinggal nyelesain beberapa tugas, terus nunggu rapotan. Yes, mantap. Kalau Mbak Cantika? Ya, berkatnya seminggu ini istimewa karena sama kayak Arimbi udah selesai PAS. Dan puji Tuhan tugas-tugasku udah selesai, jadi udah nggak ada tanggungan kecuali yang remedi-remedi. Ya tinggal nunggu rapotan. Jadi puji Tuhan seminggu ini rebahan terus. Terima kasih. Wah, mantap. Ya kalau berkat saya hampir sama kayak Arimbi sama Mbak Cantika, udah selesai PAS, puji Tuhan. Terus juga tugas-tugasnya juga udah terselesaikan semua tepat waktu dan sekarang tinggal menikmati liburan. Terima kasih. Ya, tadi kan kita udah bagi berkat, udah nyanyi, udah doa pembuka. Gimana kalau kita langsung masuk ke firman aja? Boleh juga tuh. Nah, sebelum firman kita akan angkat satu pujian, yaitu Ku Tetap Setia. tetap setia
untuk melayanimu. Pada Mbak Rosi kami persilahkan. Shalom, bagaimana kabar kalian semua? Bersyukur ketika hari ini saya boleh bersama-sama dengan teman-teman bersekutu dalam Komra GKJ Wonosari. Kupikir sudah terlalu lama gitu ya, saya tidak menyapa teman-teman gitu, tapi saya sangat senang ketika hari ini saya boleh berada di tengah-tengah teman-teman. Mari bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan hari ini, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ketika karya Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami sampai detik ini. Dan saat ini Tuhan dengan penuh sukacita kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mau bantu kami sehingga kami boleh mengerti apa yang sebenarnya ingin Tuhan perkatakan melalui firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini teman-teman kita akan bersama-sama belajar dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan dari sini, teman-teman silahkan baca sendiri dari rumah gitu ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang demikian. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya teman-teman, ketika saya membaca bacaan kita ini ya, ada dua hal yang pengen saya sharingkan sama teman-teman tentang ketaatan dan kesetiaan teman-teman. Saya pengen mengajak teman-teman untuk mengingat-ingat gitu. Jangan-jangan selama ini ketika kita disuruh taat sama aturan, ketika kita disuruh untuk dan diminta untuk setia terhadap sesuatu, itu karena ada imbalannya. Jangan-jangan selama ini ketika kita melakukan segala sesuatu begitu ya, kita mau melakukannya gitu, kita menaati peraturan, tetapi ada sesuatu yang kita harapkan gitu. Entah itu kita mengharapkan imbalan, entah itu kita terpaksa melakukan karena takut dihukum gitu ya. Dan ketika tidak ada imbalannya, kita dengan mudah bilang, ora neng imbalannya, moh aku nglakokke giyah sing liya wae aku emoh gitu. Kita mbangkang gitu ya, kita nggak taat gitu. Nah, atau mungkin
kita melakukan segala aturan yang ada di agama kita gitu ya. Karena kita takut dihukum. Sesimpel itu gitu. Bukan karena kesadaran kita, tetapi karena kita takut dihukum gitu. Nah, ketika teman-teman dan saya masih berpikiran seperti itu, berarti kedewasaan iman kita itu belum ada. Ketaatan yang kita miliki itu masih ketaatan anak-anak gitu ya. Belum ada kedewasaan iman di sana teman-teman. Dan hari ini ada satu tokoh yang memiliki kedewasaan iman yang begitu luar biasa. Teman-teman bisa tebak nggak dari bacaan ini siapa orang itu yang mau kita pelajari hari ini? Siapa? Saya tidak mendengar saudara. Siapa coba katakan namanya? Maria. Betul sekali. Kedewasaan iman yang dimiliki Maria ini bukan suatu kebetulan teman-teman. Bukan bukan tanpa pertimbangan gitu ya. Dia kalau di sini kan dikatakan bahwa seorang malaikat datang, ujuk-ujuk mak bedunduk gitu ya, datang ke Maria gitu terus bilang, kamu akan mengandung seorang juru selamat. Coba kalau teman-teman bayangkan ada di posisi Maria, apa yang akan teman-teman lakukan gitu? Nah aku sih ora kebayang. Pas itu kan posisinya Maria bahkan belum menjadi istri sahnya Yusuf ya, mereka masih bertunangan gitu. Bayangkan ujuk-ujuk mat bedunduk ono malaikat sik ngomong aku urung duwe bojo gitu, kamu akan hamil gitu. Itu sesuatu yang menurutku agak menakutkan ya. Enggak kebayang wes kalau misal jadi Maria gitu. Karena apa teman-teman? Karena menurutku Maria ini dia berani untuk mengambil resiko. Karena yo bayangkan saja yo sekarang ini di masyarakat kita gitu ya, kalau misal ada yang sorry to say hamil duluan gitu, pasti jadi bahan pergibahan tonggone, no? Jadi bahan pergunjingan gitu. Terus kayak gitu, apa tuntutan masyarakat yang sangat medeni gitu, zaman dulu pun juga juga berlaku hal-hal yang seperti itu gitu. Bayangkan kalau teman-teman jadi sosok Maria gitu. Tetapi aku mau katakan bahwa Maria ini sosok yang berani mengambil resiko dan dia dengan tegas katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan di ayat yang 38 ya teman-teman. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Awalnya ketika Maria mendengar kabar itu, dia sempat tanya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin, aku ini belum bersuami loh. Cuman itu yang dia katakan, cuman itu. Terus dijelaskan sama Gabriel kayak gini, dan dengan mantap dia bilang, sesingkatnya adalah, ya aku mau. Keren gak sih Maria ini? Padahal di titik itu ada banyak resiko yang harus dia hadapi. Yang saya katakan tadi, dia akan menjadi bahan pergibahan. Bosone wong saiki iki pergibahan, pergunjingan, dia bakalan jadi omongan sama orang-orang di sekitarnya gitu karena dia hamil duluan gitu. Bahkan waktu itu ada hukum yang menyatakan bahwa ketika ada wanita yang kedapatan berzina, dia akan dirajam batu sampai mati. Ngeri nggak teman-teman? Tapi Maria sadar dengan segala resiko itu. Tetapi dengan lantang dia bilang, jadilah apa yang engkau kehendaki Tuhan gitu ya. Nah, yang mengerikan lagi adalah itu kan tadi resiko yang datang dari luar gitu, ketika jadi pergibahan dan lain sebagainya gitu. Padahal ada kemungkinan juga dia akan kehilangan Yusuf. Saiki ngene, misal kowe teko ujuk-ujuk matang padahal ora melakukan apa-apa kon tanggung jawab gelem ora? Urung mesti lanange gelem. Ya ora? Ada kemungkinan Yusuf meninggalkan Maria. Wes ditinggal Yusuf. Bayangkan ketika Maria ngomong ya resikonya adalah ditinggal Yusuf pasangane. Bar kuwi dadi pergibahan, dadi pergunjingan tonggone. Bar kuwi isih ana hukuman mati. Kayaknya aku nggak bisa menjadi sosok Maria yang dengan tegas bilang, iya Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Itu keren sih, Maria ini sosok yang keren gitu. Dia nggak nolak, ya teman-temannya. Dia nggak tawar-menawar bahkan. Allah aku mau
deh hamil tapi ini deh kayak gitu, aku mau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia nggak tawar-menawar gitu. Dikatakan Gabriel, ya udah full seperti kehendak Tuhan itu. Dia nggak menawar, dia nggak menolak, dia nggak berdebat terlebih dahulu gitu ya. Dan dengan lantang saya katakan sekali lagi, dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Teman-teman, hari ini aku pengen kasih 3 hal yang bisa kita pelajari dari sosok Maria. Yang pertama adalah Maria ini adalah pribadi yang memprioritaskan Allah lebih dari segalanya, lebih dari siapapun dan lebih dari apapun. Ya, yang pertama Yang pertama itu Maria memprioritaskan Allah lebih dari segalanya, lebih dari apapun dan siapapun. Itu ditandakan dengan dia nggak mementingkan kepentingannya dia sendiri gitu. Pokoknya yang utama itu Tuhan. Aku wes luweh karo uripku, aku mau total sama Tuhan aja gitu ya. Dia nggak peduli dia bakalan kehilangan pasangan, dia nggak peduli dia jadi bahan perbincangan tetangga-tetangganya, dia nggak peduli kalau nanti dia mati gitu ya. Pokoknya prioritasnya Maria adalah Tuhan gitu. Itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, Maria ini berani menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, Maria mau dipakai sama Tuhan gitu ya. Ketika Maria menerima kehendak Tuhan untuk melahirkan Yesus, itu berarti Maria siap mati, yang tadi saya katakan gitu ya. Dia siap mati di rajam batu karena hukum yang berlaku pada waktu itu. Dan yang ketiga, Maria ini memiliki jiwa seorang hamba. Dia mengabdikan dirinya untuk mengandung Yesus. Dan dia setia dari Yesus dalam kandungan, Yesus lahir sampai Yesus mati di kayu salib, Maria ada bersama dengan Yesus di sana. Maria setia dari awal rencana agungnya Allah sampai akhir. Maria setia. Itu yang bisa kita pelajari dari sosok Maria teman-teman. Bagaimana Maria merespon panggilan Tuhan. Dan ketika dia nggak ragu sekalipun, dia nggak ada rasa bimbang, itu juga bukan suatu kebetulan. Karena Maria adalah pribadi yang mengenal Tuhan. Dia tahu bahwa janji Allah itu nyata. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Dan dia sendiri melihat karya Tuhan nyata atas keluarga dia, atas nenek luhurnya, nenek moyangnya, leluhurnya gitu ya. Maria tahu gitu betapa Tuhan hebat dalam kehidupan keluarga besarnya gitu ya. Dari nenek moyangnya, leluhurnya gitu. Dan janji Tuhan itu nyata atas mereka. Makanya dengan tegas Maria bilang, "Iya Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudaraku, kita semua pasti mengalami Tuhan secara pribadi. Cerita hidupku dengan cerita hidupnya teman-teman itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Nggak bisa disamakan. Dan itu juga berkaitan dengan bagaimana respon kita atas panggilan Tuhan. Kita mau nggak dipakai sama Tuhan? Kita mau nggak mengalami Tuhan seperti apa yang dialami sama Maria? Ketika Maria jawab iya, ketika Tuhan pilih, Tuhan yang akan memampukan. Ketika Tuhan akan panggil kita, saudara dan saya, bagaimana respon kita? Apakah kita mau menjadi hamba, menjadi anak yang membangkang sama perintah Tuhan, sama kehendak Tuhan? Atau kita akan menjadi hamba, kita akan menjadi anak yang taat dan setia? Bersama-sama kita belajar untuk menjawab iya atas setiap panggilan Tuhan. Dengan segala resiko yang ada, meyakini bahwa Tuhan akan memampukan, meyakini bahwa Tuhan yang akan membuat kita lebih lagi naik level gitu ya. Dan jadilah anak, jadilah hamba yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Siap teman-teman untuk menjadi hamba yang setia? Siap? Iya,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami siap Tuhan untuk menjadi anak, untuk menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Kami bersyukur ketika hari ini kami belajar dari sosok Maria yang luar biasa Tuhan. Sosok Maria yang dengan tegas menjawab iya atas panggilan Tuhan, atas rencana agungnya Tuhan. Dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko yang harus dia hadapi, dia berani mengambilnya Tuhan. Karena dia tahu Allah yang akan memampukan, Allah yang akan menemani, Allah yang boleh berproses bersama. Ajari kami Tuhan untuk juga menjawab iya atas setiap panggilan-Mu. Kami mau Engkau pakai Tuhan lebih lagi. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Kami mau mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap aspek kehidupan kami. Allah yang mau berkati kami satu persatu. Biarlah kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi satu persatu Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan dapat kami bagikan kepada teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu dan mau terus belajar menjawab iya atas setiap panggilan Tuhan, atas setiap kehendak Tuhan. Dan kami mau menjadi jalan Tuhan bagi berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk waktu-Mu yang begitu indah ini. Kami benar-benar mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersuka cita dan bersyukur untuk anugerah pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Mbak Rosi. Semoga firman yang disampaikan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk menutup Komra pada sore hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Mbak Tia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai Komra kami pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan menutup Komra, biarlah firman yang disampaikan oleh Mbak Rosi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati aktivitas kami selanjutnya Bapak, banyak dosa kesalahan Tuhan ampuni, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, untuk menutup Komra kita pada hari ini, kita angkat satu pujian yaitu Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.